Anehnya, ibu jadi kuat banget. Dinda lihat itu barusan. Dan sekarang tubuhnya ibu jadi kaku. Sah, Arsa, apa pikiran kita sama? Setelah perempuan tamu itu datang semalam, keadaan rumah dan ibu jadi sangat kacau. Udah tuh, Arsa sama Kak Eka langsung balik ke kamar ibunya, ngecek keadaan, sambil ngebalikin lagi tuh, ngebenerin posisi tidur ibunya. Cuma pas Arsa ngeliat lagi ke dalam mobil itu, yang jendelanya masih kebuka, kok di kursi belakang mobil itu ada sosok perempuan, mukanya pucat, rambutnya panjang, dan setengah dari mukanya itu ketutupan rambut. Dia pura-pura tidur tuh sambil baca-baca doa di situ. Dan pas itu sosok sampai persis di depan mukanya Arsa, sosok itu bilang, "Saya Sukma Ayu. Ayo ikut. Tebus nyawa segera. Atau ikut mati." Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Ya, lanjut lagi, kita bakal ngelanjutin cerita dari salah satu penulis favorit gua, yaitu Queer Typing, yaitu Bangkar Sukma. Jadi kalau kalian ikutin di part 1 kemarin, kita tahu nih kan, Arsa, ya, karakter utama di cerita ini, Arsa baru pulang kampung tuh. Karena ngedenger ibunya atau ibu Elis ini sakit, gak sembuh-sembuh. Ditambah lagi bapaknya dia nih, namanya Pak Aji, sama sekali belum pulang ke rumah. Tapi pas Arsa ini pulang, gak tahu kenapa, semuanya itu kerasa cepet. Ibunya jadi cepet sembuh. Bapaknya yang tadinya miskin, gara-gara bisnisnya bangkrut, ketipu, tahu-tahu bisa bangkit lagi dalam waktu yang singkat. Pokoknya gak jelas lah. Cuma setelah ngelihat itu semua, Arsa mikir ini semua ada yang gak bener. Terutama bapaknya sama neneknya di situ. Dan di bagian terakhir kemarin, Arsa ini ditunjukin sama satu sosok perempuan. Sosok yang pertama kali datang sebelum si Arsa balik ke rumah, yang kata adiknya, ini adalah sosok yang ngebuat ibunya sakit-sakitan. Nah, penasaran kan gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus. Udah, kita gak usah lama-lama lagi, udah siap mode horor aktif. Sah, Arsa. Sah, ada apa? Kamu keringetan banyak banget. Kakak denger kayak ada langkah. Kirain kamu kenapa? Kakak pernah denger nama Sukma Ayu? Nah, ditanya kayak gitu, Kak Eka di sini kelihatan bingung. Dia cuma bisa geleng-geleng aja karena dia sama sekali nggak tahu siapa itu Sukma Ayu. Gak lama dari situ kedengeran nih suaranya Nek Amirah yang bilang, "Kalian ini bukannya tidur, ini udah larut malam." Suaranya Nek Amirah kedengeran jelas, dan kayaknya beliau udah berdiri tuh di depan pintu kamar. Ya udah kan, dikasih tahu sama Nek Amirah kayak gitu, Kak Eka langsung masuk tuh, balik ke dalam kamar. Gak lupa dia matiin lampu dulu. Cuma Nek Amirah ini kayak yang selalu tahu gitu loh, sama semua gerak-gerik cucu-cucunya itu. Yang dimana cucu-cucunya ini udah bener-bener penasaran banget sama apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Terutama juga ke bapak mereka tuh, yaitu
Pak Haji. Dalam hati Arsa bilang nih, siapa sih sebenarnya si Sukmayo ini? Pasti ada hubungannya nih sama bapak. Arsa masih terus tuh mikirin apa yang kejadian barusan sama dia. Tapi gak kerasa pelan-pelan matanya Arsa mulai ngantuk tuh. Dan dari dalam kamar bebarengan sama jarum jam yang tak tak tak, Aji Prianto ini lagi bersenggama sama istrinya. Sebagian darah-darah yang bekas dia lumurin ke seluruh badan dengan sengaja tuh dibalurin ke muka istrinya itu atau si ke Ibu Elis. Tapi di situ Ibu Elis cuma merem aja, sama sekali nggak buka mata. Dia cuma ngerasa dia itu kayak tidur pules. Dan yang Pak Haji inget di kepala dia adalah kata-katanya Ki Samardi yang kayak gini. Setelah tubuh kamu menyatu, Ji, dengan perempuan itu, Elis sudah bukan istri kamu lagi. Tapi perempuan itulah yang seterusnya bersama kamu. Pak Haji terus nginget-nginget kata-kata itu sambil terus tuh bersenggama sama istrinya kan. Dan soal risiko besar yang udah dia sepakatin sama ucapannya Ki Samardi di sebuah hutan petilasan. Nah, Pak Haji sekarang dia ini cuma pengen ngebuktiin semua langkah yang udah dia ambil. Dan bener aja, seketika perubahan-perubahan itu udah kelihatan. Sama di situ senyuman dari wajahnya Bu Elis yang berubah seketika jadi perempuan. Mungkin kalian semua udah bisa tebak lah siapa sosok perempuan ini kan. Singkat cerita, pagi harinya semua keluarga Aji Prianto lagi pada ngumpul tuh di ruangan tengah. Masing-masing orang megang kertas yang isinya itu foto rumah yang bakal dibeli sama si Pak Haji ini. Tapi di situ Arsa masih ada di kamar mandi nyari sumber darah nih. Dia penasaran sama sumber darah yang semalam berlumuran tuh di tubuh bapaknya. Sampai-sampai dia peragain nih keluar kamar mandi. Jalannya dia samain persis kayak yang Pak Haji semalam jalan tuh pelan-pelan. Dalam hati si Arsa bilang, ini kok aneh. Gak ada pertanda kalau darah-darah itu berasal dari mana. Dan gak mungkin juga, karena semalam itu benar-benar jelas kelihatan, gak mungkin salah lihat. Arsa terus aja tuh merhatiin seisi rumah dia. Sedangkan Nek Amirah sama Bu Elis kelihatan yang paling antusias sekarang tuh. Begitu juga si Dinda. Mereka mikir nih, wah ini rumah bagus. Dan mereka seneng lah karena bakal secepatnya ninggalin rumah dari kampung tempat mereka dilahirin di situ. Apalagi segala kesulitan hidup kayak nggak punya duit, segala macam itu nggak bakal mereka rasain lagi. Semuanya senang kecuali Kak Eka nih. Kak Eka apa ya, dia kelihatan biasa aja gitu, nggak ada senang-senangnya. Dia lebih milih merhatiin Arsa tuh yang lagi ngelihat ke kamar ibunya. Sampai akhirnya karena ngelihat gelagah anehnya si Eka ini, Pak Haji nanya, Kenapa Eka? Kelihatannya kamu tidak suka dengan rumah itu. Apa kamu mau Bapak belikan saja rumah di kota biar dekat sama Arsa? Tidak, Pak. Bukan begitu. Eka suka-suka aja. Mungkin masih kaget aja, Ji. Sudahlah, satu persatu aja. Jangan buang-buang uang. Ya, bukan begitu, Bu. Ini kan demi kebahagiaan keluarga kita. Saya tidak ingin anak-anak mempunyai beban ketika pindah ke rumah baru. Lagian, minggu-minggu ini rencananya mau aku renovasi dulu sebelum kita tempatin rumahnya. coba mana kakak lihat Din gambar rumahnya. Arsa duduk lah di lantai tuh deket sama adik perempuannya tuh si Dinda. Dia liatin tuh foto rumahnya kan. Dan di gambar itu ya ada sebuah rumah. Ukurannya nggak kecil, gede. Halamannya bisa dibilang lebih luas 2 kali lipat daripada rumah dia yang sekarang. Ya singkatnya itu rumah megah banget dan ngegambarin jelas kalau pemilik sebelumnya itu bukan orang sembarangan. Tapi di situ Arsa agak nggak setuju kalau mesti pindah. Dia bilang, kenapa nggak rumah ini aja Pak yang direnovasi? Kenapa mesti beli yang baru? Dan Bu Elis pun mengiyakan juga tuh. Iya Pak, bener tuh apa yang Arsa bilang. Ini rumah kan mahal. Sayang uangnya, mending buat bayar utang aja. Utang kita masih banyak. Nah, Nek Amirah sama Pak Haji kaget di situ karena kok ibunya Arsa udah bisa nimpalin obrolan. Beda sama yang kemarin-kemarin tuh, yang cuma bisa terbaring di atas kasur.
diem aja. Beliau sekarang udah bisa ngobrol lancar tuh. Sampai akhirnya Pak Haji bilang, Bukan urusan Bu, kalau perihal harga. Uangnya ada, kenapa harus sayang? Urusan hutang, seharian ini Bapak lunasi semuanya. Nih, dengar. Rumah itu bagus secara bangunan. Juga letaknya di kampung Marakayangan. Tidak terlalu jauh dari kota. Walaupun ya di ujung kampung. Sudahlah, lagian semua yang urus itu Bapak. Kalian tinggal menempati. Isinya juga sudah Bapak siapkan. Bahkan nanti ada Mang Karno dan Bu Titin yang jadi pembantu di rumah dan tukang kebun. Semuanya sudah matang persiapannya. Mereka berdua suami istri di kampung sana. Jadi bisa pulang pergi ke rumah baru kita nantinya. Pak Haji ngejelasin gitu sambil berdiri. Bahwasanya keputusan yang udah diambil hari itu, ya menurut dia, itu adalah keputusan yang paling baik buat keluarganya. Nah, gak lama, Pak Haji langsung jalan tuh ke dalam kamar. Dan itu ngebuat semua keluarga gak ada yang berani bantah. Di situ Pak Haji ternyata ngambil sebuah tas dari kolong kasur. Jadi tas itu isinya adalah, duit Pak, Bu. Duit banyak banget bergepok-gepok. Dia keluarin tuh dari dalam tas. Terus Pak Haji ambil tuh segepok kan, dikasih tuh ke si Arsa. Nih, ini buat ganti uang kamu selama kamu mencukupi kebutuhan keluarga ini. Tapi Arsa gak mau dong. Dia laki-laki, dia merasa sudah tanggung jawab dia, gak perlu lah ganti-ganti. Dia bilang, udah Pak, titipkan saja sama ibu. Gak pernah ada kok keinginan Arsa selama menjadi tulang punggung itu mesti diganti, gak ada. Ya udah Pak Haji kasih tuh kan duitnya ke Bu Elis. Dan Pak Haji itu ngejelasin kalau duit sisa yang ada di koper itu buat bayar hutang sama buat memenuhi kebutuhan lain-lain lah. Pokoknya ya banyak lah duit. Belum nanti juga ada duit nih dari hasil investasi si Pak Haji. Ya udah dibungkem pakai duit depan mata kan. Di situ nggak ada yang lagi yang berani ngebantah. Mereka semua kayak setuju sama apa yang diucapin sama Pak Haji. Cuma Kak Eka sama Arsa ini lagi mikirin, dari mana duit sebanyak itu bisa ada di dalam tas. Apalagi mereka ini udah benar-benar bisa mikir secara logika ya, secara udah dewasa gitu. Duit sebanyak itu gak mungkin bisa didapat dengan cara yang cepat kecuali nyolong. Habis itu Kak Eka bisik-bisik nih ke si Arsa. Kakak hanya takut, Itu uang dan segala perubahan dari hal-hal yang tidak-tidak. Ingat, semua setelah ibu sakit dan penampakan tamu perempuan, juga kejadian semalam itu. Di situ Arsa nggak tahu mau jawab apa karena dia juga sebenarnya nggak tahu itu duit dari mana dan apakah yang dicurigain sama Kak Eka itu benar atau tidak. Ya udahlah, selesai dari situ semua orang di rumah ngelakuin aktivitasnya masing-masing. Dan pagi itu Bu Eli sama Pak Haji langsung berangkat keluar rumah buat pergi ngebayarin utang-utang tuh yang mereka punya ke warga-warga kampung. Mereka punya tujuan buat ngelunasin semua utang ke orang-orang yang udah ngerendahin keluarga mereka di situ. Dan setelah rumah aman, Arsa di sini nyeritain semua yang dia alamin malam itu, di mana dia itu ketemu dengan sosok yang namanya Sukma Ayu ke si Kak Eka. Dan di situ Kak Eka bilang, Pantas, semalam pas kakak sebut nama Sukma Ayu, kok rasanya tiba-tiba merinding kayak gini. Kakak jadi penasaran juga, siapa perempuan itu? Kak Eka ngomong gitu sambil nunjukin tuh, lihat, tangan bulu udah berdiri semua. Padahal itu siang bolong. Nyebut nama Sukma Ayu aja bisa merinding. Dia nggak bisa ngebayangin kalau nanti ketemu beneran sama si sosok Sukma Ayu ini. Di situ Arsa juga nyeritain ke Kak Eka gimana ceritanya bapaknya itu jadi investor. Dan itu ngebuat Kak Eka sama herannya tuh sama si Arsa. Dan di situ akhirnya Kak Eka membuat suatu rencana nih. Dia bilang ke si Arsa, kamu cari tahu juga soal keluarga Pak Hendra Dewawarman dan Ibu Indah Indriani yang kemarin Bapak bilang mau beli rumah darinya ke atasan kamu itu. Siapa tahu ada hal baru buat kita. makanya
Arsa siang ini juga mau ke kota, Kak. Apalagi besok kerja. Semoga Pak Wahyu, atasan Arsa, tahu dua nama itu. Kakak sebenarnya juga curiga sama ibu dan nenek. Tapi jangan sekarang, Sa. Kondisi dan waktunya tidak mendukung. Yang ada, kita bakal dicurigai dan tidak suka dengan perubahan keluarga kita ini. Habis ngomong kayak gitu, Kak Eka langsung berdiri dan ninggalin si Arsa sendirian tuh duduk di sofa. Karena Kak Eka ini ngeliat dari arah dapur, Nek Amirah ini terus saja merhatiin sambil senyum-senyum aneh. Sebelum sore hari, Arsa udah siap-siap tuh buat balik lagi ke kota. Apalagi dia udah mesti masuk kerja lagi. Anehnya, hari itu Dinda kelihatan lebih dekat sama Nenek Amirah. Nggak kayak biasanya. Abis ngebantu Nenek Amirah masak di dapur, Dinda langsung nyamperin si Arsa tuh dan bilang, Nih Kak, bawa aja uangnya. Kata bapak, besok mau bareng ke sekolah Dinda. Sekalian bayar ujian. serius bapak bilang begitu? Awas aja nanti malah nggak ada. Masa iya sih, Sa? Orang tadi uangnya aja setumpuk. Ya, bukan begitu, Nek. Selama ini kan Arsa jadikan kepentingan utama soal sekolah Dinda ini. Lagian, udah Dinda pegang dulu aja. Kalau emang gak terpakai, kasih dulu aja ke ibu atau ke Kak Eka. Di situ Arsa jujur aja agak sedikit sakit hati kayak sama omongannya si Nek Amirah ini. Karena kok kayak nyepelin banget perjuangannya buat keluarga gitu loh. Ya udahlah, abis itu si Arsa pamitan dan ngasih tahu ke Dinda nih buat jaga diri baik-baik ya. Tapi ketika dia mau pamit ke Nek Amirah nih, mau salaman gitu ya, si nenek ini malah balik badan, yang ngebuat Arsa makin yakin sama omongan si Kak Eka sebelumnya. Kalau ini nenek, ya udah Arsa terus tuh jalan naik motor kan ke arah kota. Sambil dalam pikirannya itu mikir apa yang bakal terjadi ke keluarga dia selanjutnya nih. Pokoknya dalam hati dia bertekad, dia mesti nyari tahu siapa perempuan itu. Siapa itu Ki Samardi dan siapa itu Kang Joni. Selain temennya, pasti nih orang ada peran lain. Jalan terus tuh dan gak berasa waktu udah sore hari. Arsa ini udah gak mikirin lagi pekerjaan apa yang bakal besok dikerjain. Pokoknya dia mesti dapet jawaban yang pasti dari seseorang. Gak lama, pas udah sampai di jalan kota, dia berhenti tuh di jalan. Dia keluarin HP dari kantong, terus dia ngetik tuh, mau ngirim pesan ke seseorang yang dia percaya, yaitu Kang Wahyu. Isinya kurang lebih kayak gini. Pak, apa boleh saya sore ini berkunjung ke kontrakan Bapak? Ada hal penting. Maaf, saya sudah kebingungan harus bicara kepada siapa lagi selain Bapak. Selesai ngirim itu SMS, dia masukin lagi ke kantongnya. Nggak lama, tring, bunyi itu HP. Ternyata, Kang Wahyu udah bales tuh. Cepet juga kan? Dia buka. Yang isinya kurang lebih kayak gini. Boleh, Sa. Kebetulan saya lagi nggak sibuk juga. Sekalian penasaran, kenapa kemarin nggak jadi kamu bawa ibu ke rumah sakit? Kesini aja, banyak yang mau saya obrolkan soalnya. Balasan SMS dari Kang Wahyu itu jujur aja ngebuat Arsa agak sedikit tenang. Seenggaknya dia bisa secepatnya nyari tahu apa yang pengen dia ketahui soal keluarganya itu. Singkat cerita, sampainya Arya di portal perumahannya Kang Wahyu. Langsung disambut lah sama penjaga di situ kan, dibukain portalnya. Karena emang rumah kontrakannya Pak Wahyu itu ada di dalam perumahan. Nah, satpam yang bernama Pak Bagus ini langsung bilang, Wah, kirain siapa? Mau ke rumah Pak Wahyu ya, Sah? Kelihatannya buru-buru sekali. Iya Pak. Duluan ya Pak Bagus. Makasih banyak. Emang satpam di perumahannya Kang Wahyu itu udah kenal lama sama Arsa. Karena sering ngelihat si Arsa ini nganterin Kang Wahyu pakai mobil kantornya dulu. Nah, pas sampai di depan rumahnya Kang Wahyu udah nungguin tuh di depan rumah. Dan langsung aja dibukain tuh gerbang rumah buat si Arsa masuk. Langsung kan, ayo masuk Sah, masuk. Pasti macet ya, masuk. Saya bawakan minum dulu sama rokok. Selesai parkirin motor, ya udah. Arsa ikutin tuh Kang Wahyu masuk ke dalam rumah. Kang Wahyu ini bisa dibilang tinggal sendiri selama kerja di kota itu. Dia nggak bawa istrinya tuh yang namanya Anggit. Ingat kan? Teh Anggit dari cerita mana? Jadi Anggit ini
lebih milih nemenin ibunya di kampung. Apalagi belum lama, kurang dari 2 tahun, abis adik iparnya yaitu Halimun Dewi sama suaminya Gama baru aja keluar dari masalah waktu itu. Itu cerita pernah Arsa dengar sepintas pas Kang Wahyu nyeritain segala keanehan soal ceritanya Gama di situ. Dan inilah yang ngebawa Arsa sedikit yakin bisa dapat solusi dari Kang Wahyu dari apa yang udah dialami keluarganya. Arsa duduk di ruang tamu. Yang gak lama Kang Wahyu bawain tuh minum kan. Di situ mereka ngobrol. Sa, silahkan diminum dulu. Kelihatannya kamu masih belum tenang. Ada apa sebenarnya? Gak masuk akal, Pak. Semenjak kemarin Arsa pulang, kejadian di rumah benar-benar aneh. Aneh gimana? Coba cerita. Saya mau tahu. Kelihatan banget kamu kayak yang banyak pikiran. Ya udah. Di situ Arsa langsung ngejelasin semuanya. Kejadian yang udah dia alami itu. Pelan-pelan detail. Termasuk tamu perempuan yang misterius itu. Dan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya Arsa, Kang Wahyu bisa ngelihat kalau ini anak jujur. Gak ada cerita yang dibuat-buat nih. Apalagi Kang Wahyu sendiri kan kalian tahu lah, udah ngelewatin kejadian yang berurusan sama alam lain bisa dibilang. Saking seriusnya Kang Wahyu ngedenger sih Arsa cerita ini. Sampai ini rokok gak dibakar-bakar sama dia. Cuma ditahan di tangan tuh. Sampai akhirnya Arsa bilang, itu yang ngebuat Arsa datang ke sini, Pak. Apalagi dulu Bapak pernah cerita soal adik ipar Bapak Ibu Dewi dan Pak Gama. Siapa tahu Bapak bisa kasih Arsa solusi. Pikirannya Kang Wahyu langsung muter di situ. Jadi nginget kejadian beberapa tahun ke belakang yang dimana sekarang salah satu adik iparnya, yaitu si Lasmi, masih harus dirawat di salah satu rumah sakit jiwa. Dan kejadian itu ya dirasa Kang Wahyu gak harus terjadi juga sama keluarganya Arsa. Di situ bilang Kang Wahyu, gak mudah sebenarnya, Sa. Buat saya bilang ke Gama, perihal masalah ini perlu saya pertimbangkan matang-matang. Walaupun maaf, ketika teman saya kemarin menyebut nama Aji Prianto sebagai investor baru di bisnisnya, saya kaget dan langsung nyari tahu. Aji Prianto memang bukan pemain baru, tapi sudah lama namanya lenyap dari dunia bisnisnya itu. Karena dia pernah terkena kasus penipuan. Dan agak kaget bahwa itu bapak kamu. Malah tambah kaget juga dengan keadaan keluarga kamu yang seperti itu. Ini juga, Pak. Siapa tahu bapak kenal dengan nama Hendra Dewa Marwan dan Ibu Indah Indriani. Dari mana kamu tahu nama itu, Sah? Bapak beli rumah di kampung Marakayangan dan itu rumah beliau. Dua nama suami istri itu sangat berpengaruh di kota ini pada zamannya. Entah sekarang namanya lenyap dan tidak terdengar lagi. Tapi kalau bapak kamu bisa membeli rumah di kampung itu, pasti sudah lama tidak ditempati. Mungkin bertahun-tahun kosong. Rumah yang dulunya menjadi impian banyak pengusaha, Sah. Tapi kenapa bisa bapak kamu beli rumah itu? Terakhir saya dengar, rumah itu tidak akan pernah dijual. Arsa gak tahu alasan kenapa rumah itu, Pak. Tapi yang dilakukan bapak semua serba mendadak. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, tapi anggap saja ini di luar pembicaraan kita soal keluarga Hendra Dewa Marwan. Karena kamu juga sudah saya kenal lama, Sah. Baik, Pak. Katakan saja. Jadi ini informasi yang mau Kang Wahyu sampaikan, yaitu dulu Pak Hendra ini itu punya banyak istri simpenan. Ini berdasarkan rumor yang beredar ya. Dan istri simpenan itu semuanya dibawa ke rumah itu. Ke rumah yang si Pak Aji beli. Dan yang lebih anehnya, itu semua atas pengetahuan istrinya, yaitu si Ibu Indriani itu. Tapi gak pernah ada yang tahu lagi gimana nasib istri-istri simpenannya Pak Hendra itu. Entah mati dalam rumah itu atau gimana, gak pernah ada yang tahu. Dan pada zamannya itu kabarnya udah kedengaran santer banget kalau gak pernah ada yang mau tuh berurusan sama keluarganya Hendra, karena orangnya itu terkenal dingin. Nah, belum sempet si Arsa ini ngejawab itu, tiba-tiba
Di situ Kang Wahyu langsung jalan cepet tuh ke arah pagar, dan ketika lampu udah nyala lagi, di situ Arsa cuma diem aja karena mereka berdua ini ngeliat ada sosok perempuan lagi ngeliatin mereka berdua dari arah pagar. Dan gak lama ini perempuan jalan ngejauh. Di situ Kang Wahyu nanya ke Arsa, "Sa, kamu kenal sama perempuan barusan?" Di situ Arsa bilang kalau itu dia, perempuan yang dia ceritain tadi, yang udah muncul di rumah berkali-kali. Ngedengar itu, Kang Wahyu tiba-tiba bilang, "Oke, kalau gini saya akan usahakan ngomong ke Gama. Tapi saya akan kasih tahu istri saya dulu. Jadi nanti Kang Wahyu ngomong ke Teh Anggit, nah Teh Anggit nanti yang nyampein ke Gama sama Dewi tuh." Karena Kang Wahyu ini bisa bilang agak segan lah buat ngomong langsung ke si Gama. Tapi selain itu, Kang Wahyu ini wanti-wanti buat pastiin kalau adik sama kakaknya Arsa ini gak ngelihat juga sosok penampakan perempuan itu. Karena kalau sampai ngelihat juga, ini keluarga dia udah bahaya ini. Bisa jadi bener, ini akibat ulahnya si Pak Haji. "Baik Pak, benar kata Bapak, keselamatan keluarga saya jauh lebih penting. Tapi saya harus pastikan juga nantinya kalau benar terjadi pembelian rumah itu. Dan semoga kelak dapat kabar baik dari adik ipar Bapak. Walaupun saya malu harus bilang apa lagi selain terima kasih." Habis ngobrol kayak gitu, ting, tiba-tiba ada SMS masuk nih ke HP. Nyata itu dari Kak Eka. Di situ Kak Eka bilang, Tadi sore, ketika kamu sudah lama pergi dari rumah, Pak Hendra datang sama Ki Sarmadi dan Pak Joni. Pembelian rumah terjadi dengan Bapak dan Ibu. Anehnya sekarang, Dinda sangat dekat dengan nenek, Sa. Dan mulai besok rumah kamu direnovasi. Gimana? Kamu udah dapat kabar soal nama Hendra dari atasan kamu itu? di situ Arsa nggak jawab, tapi dia tunjukin SMS itu ke Kang Wahyu. Nih Kang. Dan di situ Kang Wahyu langsung bilang, "Oke, saya akan cari tahu ke teman saya soal semua ini. Tenang Sa. Semoga hal buruk yang kita pikirkan itu nggak terjadi." Dan Kang Wahyu disitu bilang kalau nanti dia bakal cari nih fotonya Pak Hendra buat dia tunjukin ke Arsa biar tahu ini loh orangnya. Oke lah, seenggaknya Arsa malam itu dapat jawaban dari omongannya Kang Wahyu. Meskipun ya udah dihadapin sama kejadian aneh barusan. Pikirannya Arsa sebenarnya udah gak jelas. Rumah baru yang barusan diceritain Kang Wahyu udah deal nih. Dan ya mungkin dalam waktu dekat ini bakal ditempatin sama keluarganya. Sesuai sama SMS yang dia baca tadi tuh dari Kak Eka. Oke lah, karena urusan udah selesai, Arsa pamit tuh. Naik motor dia tuh jalan ke kosan dia di kota. Lagi-lagi selama di perjalanan itu pikiran campur aduk tuh. Dan di sisi lain Kang Wahyu juga agak bingung karena dia mesti nyari waktu yang tepat nih buat ngobrol panjang dan cerita ke istrinya tuh si Teh Anggit perihal apa yang dialamin sama si Arsa. Supaya nanti Anggit ini bisa ngobrol ke Dewi dan pada akhirnya ke Gama. Singkat cerita, sampai di kosan, Arsa langsung buka pintu gerbang. Dan yang biasanya ada yang nongkrong tuh di depan warung ibu kos, sekarang gak ada siapa-siapa waktu itu. Ngedengar pintu gerbang kebuka. Nah ibu kos yang namanya Ibu Warini ini nanya, Loh, kenapa anak ibu ini? Pulang dari kampung kok kelihatannya lemas sekali. Ibu, tumben belum tidur Bu? Lah, gimana mau tidur? Tadi ada perempuan yang cari kamu, Sah. Yang tumben itu kamu. Biasanya ada apa-apa cerita ke ibu. Ini punya pacar diam-diam aja. Katanya penting. Kayak habis nangis mukanya. Pucet loh, Sah. Siapa sih emangnya perempuan itu? Oh itu, oh iya Bu maaf. Teman waktu kuliah. Tadi nelpon Arsa. Tapi lagi di jalan jadinya nggak Arsa angkat. Di situ Arsa gimmick kan, dia lihat-lihat ke HP tuh supaya si ibu kos ini percaya. Tapi pas lagi ngelihat layar HP itu nggak lama masuk nih ting SMS dari Kak Eka yang bilang kalau udah di kosan telepon ya, penting. Soalnya si bapak itu makin aneh dan Ibu Elis itu meraung-raung kesakitan dalam kamar. Tuh kan bener kata ibu juga. Takutnya perempuan itu sakit.
Itu pasti ada pesan ya dari teman kuliah kamu. Arsa duluan masuk ya Bu. Besok jangan lupa ya, Sa. Tagih uang kos-kosan. Arsa cuma senyum aja di situ karena gimana juga beberapa tahun ke belakang dia ini selalu dapat uang lebih dari kerjaan sampingan dia. Jadi penghuni kos sekaligus ngejaga ini kos-kosan Ibu Warini. Jadi Arsa karena kerja sama si Ibu Warini sebagai tukang nagih uang kosan, di situ dia bayar kosannya sendiri itu nggak banyak. Dan Arsa itu adalah satu-satunya penghuni paling lama dan emang dapat amanah dari Ibu Warini. Sampai di kamar, masuk kamar, tutup pintu, kunci nih. Langsung aja tuh dia telepon si Kak Eka sambil duduk di atas kasur. Telepon kan, tit. Tapi sayangnya nggak ada yang ngangkat sama sekali. Padahal waktu itu baru jam 10 malam. Ya udah kan karena nggak diangkat-angkat, Arsa bingung nih mau ngapain kan, dia cuma bengong gitu. Mikirin kejadian barusan yang diobrolin sama Kang Wahyu tuh. Cuma selang beberapa menit kemudian, kring, bunyi teleponnya dia tuh. Pas dilihat, Kak Eka nelpon. Kak Eka, gimana? Apa yang penting? Tenang dulu, jangan buru-buru. Ibu Sa, dari sejak sore ketika negosiasi pembelian rumah itu, sampai sekarang di kamarnya terdengar erangan-erangan aneh. Anehnya juga, Dinda gak biasanya sekarang tidur di kamar Nek Amirah. Tapi bapak sama sekali gak keluar kamar sekarang. Jadi rumah itu pasti keluarga kita tempati, Kak? Coba kakak ketok pintu kamarnya. Apa ibu sakit lagi? Sudah pasti, Sa. Besok mulai direnovasi. Gilanya, harga yang cukup mahal bisa bapak beli. Gak tahu uangnya dari mana. Ibu gak sakit, Sa. Ibu kayak berubah aja, berubah cepet gitu loh semenjak sembuh. Sebentar, Sa. Kayak ada bayangan di balik jendela kamar kakak. Astagfirullah. Yang terakhir Arsa denger itu suara kakaknya istighfar. Abis itu teleponnya keputus gitu aja. Arsa langsung coba buat telepon lagi tuh kan, tapi nggak diangkat sama sekali. Arsa langsung coba kirim SMS kan, Kak angkat. Dan gak lama ada SMS masuk tuh dari Kak Eka yang isinya kayak gini. Besok atau 2 hari ke depan kakak telepon lagi. Kondisi rumah mencekam, Sa. Jangan telepon dulu. Barusan bapak bangun sambil telanjang dada. Aneh. Cari tahu siapa lelaki tua parubaya bernama Hendra itu. Kakak baik-baik aja. Jangan cemas. Minggu ini rumah baru direnovasi. Mungkin lamanya bulan depan kita sudah pindah. Atau 2 minggu ke depan. Habis ngebaca SMS itu soal Kak Eka nyuruh cari tahu si Pak Hendra ini siapa. Sebenarnya di situ Arsa masih coba buat mikir positif gitu loh. Mungkin aja si Pak Hendra ini emang cuma penjual rumah biasa. Tapi yang dia ingat adalah ucapan dari bapaknya sendiri. Yang dimana bapaknya itu udah temenan sama si Pak Hendra itu. Ya udah kan, karena pikiran juga udah mumet dan gak ada solusi lagi mesti ngapain. Apalagi besok udah mesti berangkat kerja lagi. Arsa mutusin buat istirahat di situ. Malam harinya, ada perempuan tua yang masuk ke gerbang kosan Ibu Warini dan Pak Gede. Rambutnya panjang berantakan, nafasnya kayak yang sesak, dan tangan kirinya itu masih megang kotak kayu yang sama persis kayak yang pernah dipegang sama Ki Sarmadi di kamarnya Bu Elis. Langkah kaki perempuan itu ninggalin jejak tanah merah di atas lantai keramik kosan itu. Terus dari balik jendela, salah satu tetangga di depan kamarnya Arsa yang namanya Putri ngeliat jelas bayangan perempuan itu berhenti tepat di depan kamarnya. Tapi cuma kelihatan bayangan rambut di situ. Padahal baru aja Putri ini matiin lampu kamar. Setelah misahin uang kosan nantinya bakal dibayarin nih ke Arsa. Nah si Putri ini ngomong dalam hati kan, apa itu tamunya Arsa ya? Yang tadi Bu Warini bilang. Arsa. Iya, sebentar Bu.
Dari depan kamarnya Arsa, Putri penasaran nih. Ya, karena lumayan lama si Arsa ini kok nggak ngebukain pintu kamarnya. Apalagi Putri ini malah nyium bau bunga yang asalnya itu dari depan pintu kamarnya. Si Putri ngintip lah terus tuh dari balik gorden kamarnya. Bebarengan sama sosok perempuan itu yang masuk ke dalam kamarnya Arsa. Dan pas Putri lihat dari balik gorden, apa yang dia lihat malam itu bener-bener di luar nalar. Yang dia lihat itu adalah sosok perempuan pakai baju panjang, kotor. Kakinya itu kayak bekas nginjak tanah merah dan rambutnya itu berantakan. Sontak si Putri langsung ngambil HP dan ngirim SMS tuh ke Bu Warini yang punya kosan, ngasih tahu keadaan tamunya si Arsa. Nah, di sisi lain, di dalam kamar kosannya Arsa nih, si Arsa ngobrol sama sosok yang menyerupai ibunya ini. Dia tanya kan, "Bu, ibu ngapain malam-malam begini? Diantar siapa?" Arsa kaget di situ karena penampilan ibunya malam itu nggak biasa. Pakai baju kebaya hitam, kainnya panjang, rambutnya berantakan, kakinya kotor banyak tanah. Arsa sampai ngucek-ngucek matanya berkali-kali tuh. "Mas ini ibu gua apa bukan ya kan?" Arsa tanya lagi, "Bu, kok ibu nggak jawab sih? Itu ibu bawa kotak apa?" Si Bu Elis ini masih diem aja dan dia malah berdiri tuh di depan cermin di kamarnya Arsa sambil matanya agak ngelirik gini, ngeliatin anaknya yang lagi kebingungan lewat pantulan cermin di situ. Begitu juga si Arsa nih, dia perhatiin tuh ibunya dari atas sampai bawah. Dan yang dia lihat, bagian ujung rambut ibunya itu kayak ada yang bekas digunting sengaja. Karena kelihatan lah kalau bekas digunting ujung rambut kan, nggak sejajar sama yang lain. Nah, nggak lama ibunya ini bilang, "Ini kayak mau ngasih sesuatu." Nah, Arsa makin bingung lagi dong. "Kenapa, Bu? Ibu sakit? Kok nafasnya sesek? Udah yuk kita ke rumah sakit aja." Arsa masih kebingungan tuh karena pertanyaan sebelumnya aja belum dijawab. Bu Elis cuma geleng-geleng kepala aja tuh sambil balik ngeliat ke arah cermin. Mukanya itu makin pucet, makin putih. Arsa semakin sadar ini ibunya kelihatan lagi sakit dan makin kebingungan sama kotak kayu yang lagi dia pegang. Bu Elis terus bilang lagi, "Buka, buka." Suaranya makin serak tuh. Dan dia ngomong gitu sambil kayak ngerapiin rambutnya tuh pakai tangan. Kepalanya gerak-gerak kanan kiri begini kan, sambil senyum-senyum sendiri. Ya udah, Arsa yang udah heran setengah mati sama kelakuan ibunya ngebuka itu kotak hitam yang ternyata isinya itu adalah kain. Dan Arsa bilang, "Ini kain apa, Bu?" Jadi kain yang dilihat sama Arsa di kotak itu adalah kain putih yang udah kotor, bebarengan sama potongan rambut-rambut hitam di situ. Di situ Arsa ngelihat ibunya senyum tuh dari pantulan cermin. Wah, pokoknya mukanya udah serem banget lah muka Bu Elis ini. Dan masih tuh mainin rambutnya kayak begini. Gak lama dari situ, HP-nya si Arsa ini geter. SMS masuk. Langsung aja dia lihat tuh kan, dari Kak Eka. Di situ Kak Eka bilang, "Sa, udah tidur belum? Barusan kakak penasaran, sengaja ngebuka kamar ibu yang gak kekunci karena ibu kedengeran nangis. Tapi anehnya ibu lagi nyisir rambutnya di depan cermin. Kayak bukan ibu, Sa. Rambutnya berantakan dan pakai kebaya hitam." wah langsung cuk gitu kan, baca SMS itu langsung cuk. Kalau ibu ada di rumah, terus yang ini siapa? Belum sempat pertanyaan itu kejawab, sosok yang ada di kamar kosannya Arsa ini ngomong lagi, Itu kain kafan tali pocong ibu Arsa. Barusan ibu ambil dari kuburan. Ibu ini tidak sendirian kok. Waduh, makin merinding aja di situ Arsa. Ibunya yang bener yang mana nih? Yang di rumah? Atau yang lagi ada di depan dia sekarang ini? Dia belum ngerti nih sama ucapan ibunya itu. Tapi ibunya ini udah ngomong lagi. Ibu ditemani Ayu, Sukma Ayu. Makanya kaki ibu kotor dan rambut ibu berantakan.
Itu Bu Elis posisinya masih sama, ngomong depan cermin, matanya ngeliatin dari pantulan cermin itu ke arah Arsa, sambil terus tuh mainin rambutnya. Pelan-pelan, Arsa perhatiin mukanya Bu Elis ini berubah. Jadi sosok yang ditakutin Arsa dari kemarin. Dan ini sosok balik badan tuh ke arahnya si Arsa. Di situ Arsa gemeteran lah, sampai ngejatuhin itu kotak kayu yang dari tadi dia pegang. Sosok ini terus ngedeket, sampai persis di depan mukanya Arsa. Terus sosok ini ngedeket lagi mukanya dan ngebisikin, Jangan ganggu Haji. Biarkan keluarga kamu menempati rumah saya. Biarkan dia menikmati apa yang sudah disepakati. Saya cuma mau rasa sakit yang sama dan nyawa. Yang lebih mencengangkan lagi, sosok ini ngambil kain kafan dan ngiket lehernya Arsa pakai kain itu sambil bilang mati. Wah, di situ Arsa udah sesek kayak itu kan. Sosok itu terus saya ngiket sambil bilang, ikatan nyawa kain ini sudah menyatu dengan keluarga kamu satu persatu. Setelah ibu kamu, semuanya akan ikut denganku, kecuali ampun, sakit. Arsa, sadar nak. Istighfar, Sah. Pintu itu didobrak dan Bu Warini masuk tuh ke dalam kamar, diikutin dari belakang sama si Putri yang mukanya udah ketakutan. Apalagi mereka berdua ngelihat si Arsa ini lagi duduk di atas kasur sambil merem, sambil megangin leher dia sendiri kayak yang mau ngelepasin tali. Di situ Bu Warini sama Putri langsung pelukin tuh badannya Arsa yang udah keringetan banyak banget. Dan Putri bilang kalau dia yakin kalau itu perempuan bukan manusia, tapi itu setan. Terus Bu Warini nanya ke Arsa kan, siapa perempuan itu sebenarnya? Tapi Arsa bilang gak tahu, dan itu bukan tamunya Arsa. Abis itu Putri pergi ngambil air minum, dan air minum itu dikasihin lah ke Arsa. Bu Warini bilang, Kamu teriak kencang sekali, nak. Padahal baru saja ibu dan Putri saling balas pesan, karena Putri lihat perempuan tua itu masuk ke kamar kamu. iya, kakinya kotor. Itu di lantai luar aja masih berbekas, Sah. Putri ngomong gitu sambil nunjuk keluar kamar depan pintu itu kan. Dan bener aja pas Arsa lihat ke situ, itu udah banyak banget bekas kaki yang kotor. Arsa makin yakin sama ucapan sosok itu, bahwasanya kain kafan tali pocong itu bener-bener dari kuburan. Arsa belum bisa ngejelasin secara tenang tuh apa yang udah kejadian malam itu ke diri dia sendiri. Tapi dia ngerasa nama Sukmayu ada kaitannya sama perubahan cepat yang dialami keluarganya. Terlebih yang udah dilakuin sama bapaknya dan pembelian rumah baru itu dari si Pak Hendra Dewa Marwan. Gak lama Bu Warini bilang, sudah, malam ini kamu istirahat yang tenang ya, Sah. Kalau ada apa-apa ketuk aja pintu rumah. Setelah keadaan udah kondusif, Putri sama Bu Warini keluar tuh dari kamarnya Arsa. Dan mereka kelihatan bingung. Mungkin mereka mikir ini udah berpuluh-puluh tahun kosan itu berdiri, baru pertama kali ada kejadian kayak barusan. Dan situ Putri sama Bu Warini ngelihat jelas kalau tanah yang ada di atas lantai itu, bekas jejak-jejak itu kayak tanah dari kuburan. Padahal di sekitaran kosan itu gak ada lapangan, gak ada kuburan ataupun jalanan yang masih tanah. Gak ada. Balik lagi ke Arsa yang di dalam kamar. Dia udah keringetan sebadan badan. Akhirnya dibuka baju tuh. Dia ingat tuh kan sosok yang menyerupain ibunya tadi. Setiap ucapan sosok itu dia pikirin buat nyari satu kejelasan. Akhirnya dia dapat ide nih buat nelpon Kang Wahyu. Ya udah cari kontaknya, dia telepon tuh. Halo Sa, kebetulan sekali saya baru saja selesai bicara dengan teman saya barusan. Untung kamu telepon. Perempuan itu sudah Arsa lihat lagi, Pak. Barusan menyerupai ibu. Bahkan kejadiannya ibu juga sama ketika di rumah. Kakak Arsa yang kirim pesan. Aduh, ada informasi baru. Rumah yang akan dibeli oleh bapak kamu dijaga oleh sepasang suami istri, Mak Saruni dan Mbah Didi Markadi.
Istrinya pembantu di rumah Hendra itu, dan suaminya tukang kebun. Ini informasi akurat dari rekan bisnis bapak kamu. Ini bisa jadi untuk kamu mencari informasi ke depannya. Sore tadi, rumah sudah terbeli, Pak. Kakak di kampung yang kasih kabar. Dari mana Arsa tahu tempat tinggal nama-nama barusan? Untuk perihal itu, saya belum bisa pastikan. Tapi, setidaknya itu modal yang bisa kamu tanyakan nanti di kampung Marakayangan, Sah. Oh iya, hampir lupa saya. Saya sudah bicara dengan Anggit, Sah. Dan akan segera disampaikan ke Dewi, supaya Gama, Budi, Kang Idim, dan Ki Dudui mengetahui keadaan kamu ini. Siapa tahu bisa membantu. Sudah saya ceritakan semuanya. Wah, Arsa kaget tuh ngedengar nama-nama barusan. Kayak apa ya? Kayak pahlawan lah, kayak di Avengers kali tuh nama-nama disebutin. Oke, lanjut cerita. Sekarang anehnya pandangan Arsa ini gak bisa lepas dari arah cermin. Kayak ada yang merhatiin. Tapi dia perhatiin itu cermin, ya gak ada siapa-siapa. Cuma ada bayangan dia aja. Dan lanjut di telepon, Arsa nanya, Budi, Kang Idim, dan Ki Dudu itu siapa, Pak? Maaf. Nanti juga tahu. Yang membantu keluarga mertua saya dulu. Budi, ingat, dia itu laki-laki, rambutnya gondrong. Lagi teleponan gitu, Arsa ngeliat lagi ke arah cermin kan. Dan itu mata dia ngeliat jelas. Di pantulan cermin itu, Bu Elis berdiri sambil mainin rambutnya. Ditambah mukanya itu pucet dan ngeluarin darah. Di situ Kang Wahyu udah teriak-teriak tuh dari balik telepon, Sah, kamu denger nggak apa yang saya bilang, Sah? Sampai akhirnya Arsa bilang, Pak, itu ada lagi, Pak, di cermin. Kang Wahyu nanya, siapa, Sah? Sosok perempuan lehernya penuh darah. Arsa yakin ini semua ada hubungannya sama Bapak. Arsa gak bisa lepas dari sosok itu. Sampai akhirnya sosok itu ngebuka mulutnya kayak gini. Dan dia bilang, ikat nyawa. Oke teman-teman, itu adalah akhir dari part 2. Di part selanjutnya kita bakal nyari tahu siapa sih sebenarnya sosok Sukma Ayu ini, dan apa hubungan dia sama bapaknya si Arsa ini. Sampai ketemu di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Joe. Sampai ketemu di part selanjutnya. Dia balik lagi terus ngelihat ke arah Ibu Elis yang ada di pantulan cermin. Dan di situ yang Arsa lihat, Ibu Elis itu lagi. Nggak sampai di situ, Arsa sama Kak Eka ngeliat lagi kan dari jendela. Wih, sekarang Mang Karno itu nggak sendiri, membuat Kak Eka bingung. Itu siapa, Sah? Tadi kan Mang Karno sendiri.